2019 ada acara Merdeka ya. Oh iya, Ya. Merdeka. Nah, pertama di situ saya kenal sama Ibu Nia. Saya diarahkan untuk ikut pameran, tapi itu hari 2 hari hujan terus. Jadi produk saya yang laku itu hari hanya 6 bungkus Pak, 6 bungkus. 6 bungkus di momen pertama Iya, ikut momen event. pertama ya, tapi saya tidak putus asa Pak. Jadi motif apa yang mendorong terus untuk survive untuk di tengah mungkin pada saat itu omsetnya cuma 6 bungkus. bungkus aja yang laku. Ya saya berusaha terus Pak. Bagaimana supaya produk saya bisa diterima sama masyarakat Mamuju. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini di spesial momen di kemerdekaan 77 tahun Indonesia, kita mencoba meluncing sebuah program baru dari tim Sulbar Digital dan 3 Cahaya Production. Itu bagaimana kita membangun sinergitas dengan UMKM dalam bentuk promosi podcast yang menjadi tren saat ini. Hari ini spesial momen kita hadirkan Bu Nurheda. Beliau ini adalah salah satu UMKM yang menurut yang kami tahu bahwa beliau ini adalah UMKM binaan PLN, karena memang di setiap logonya ada logo PLN. Ini menandakan bahwa beliau tentunya salah satu UMKM. Saat ini sebagai informasi, UMKM dari Akaset ini sudah masuk di baru saja diterima di Indomaret untuk akses pasarnya. Tentunya kita akan membahas lebih detail bagaimana sih sampai beliau sampai ke tahapan saat ini untuk sampai ke marketnya, sampai sejauh mana tentu kita akan bahas secara bertahap. Baik, mungkin untuk pertama mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit bagaimana sih mungkin sejarah awalnya, bagaimana Akaset ini hadir di tengah masyarakat Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurheda, pemilik dari Aneka Kerupuk Sarinda. Awal dari usaha saya mulai dari tahun 2015, itu mulai dari kerupuk keju. Saya pasarkan melalui kantor, saya dari kantor ke kantor, dari warung ke warung, ditolak biasa, di PHP sering. Jadi saya tetap bekerja keras lah, bagaimana supaya produk saya bisa diterima sama masyarakat Mamuju, utamanya Mamuju dulu. Setelah 2006 begitu, seiring berjalannya waktu 2016-2017 saya sempat down. Saya pernah bilang mungkin produk saya tidak pernah diterima di masyarakat. Saya cari di Google, di Facebook, bagaimana caranya supaya produk saya bisa bertambah. Saya dapat kursus online. Mulai dari situ saya kursus dari kerupuk, roti, kue kering, semuanya saya kursus. Tapi yang paling saya geluti ya kerupuk ini, berbagai macam kerupuk. Jadi varian produknya waktu pertama kali itu apa saja? Hanya kerupuk keju. Hanya kerupuk keju. Iya. Jadi varian yang ini adalah bagaimana kisahnya ini, varian produknya? Mulai muncul ini 6 varian 2019. Saya kan dulu di kantor, salah satu kantor di Mamuju. Tapi saya berpikir sampai kapan saya ikut terus di kantor. Jadi saya harus cari ide, bukan untuk jadi pekerja terus, saya harus bisa jadi pemilik salah satu produk. Jadi saya mulai itu cari. Saya belum bergabung di situ UMKM Pak, UMKM saya belum bergabung. Iya belum. 2019 ada acara Merdeka ya.
Oh iya, Iya. Mardika. Nah, Saat pertama itu. di situ saya kenal sama Ibu Nia. Saya diarahkan untuk ikut pameran, tapi itu hari 2 hari hujan terus. Jadi produk saya yang laku itu hari hanya 6 bungkus Pak, 6 bungkus. 6 bungkus di momen pertama Iya, ikut momen event. pertama ya, tapi saya tidak putus asa Pak. Nah, Jadi apa yang mendorong terus untuk survive untuk di tengah mungkin pada saat itu omsetnya cuma 6 bungkus. bungkus aja yang laku. Ya saya berusaha terus Pak, saya cari informasi sama Ibu Nia bagaimana caranya ini. Yeah. Dari situ saya dapat ini muncul ini 6 varian karena saya dapat bantuan dari PLN berupa dana. Jadi saya kembangkan, saya tambah stik PW, ubi ungu. Yang paling iya ubi ungu. Terus bawang goreng. Saya kan asalnya dari Nrekang. Jadi bawang di Nrekang kan banyak. Iya. Jadi saya ambil di Mamuju, dari Nrekang saya beli lagi di Mamuju. Oh, seperti itu. Jadi varian ini tergantung sebenarnya stoknya yang. Iya. Dari tadi itu dijelaskan sedikit bagaimana sih rumah BUMN. Mungkin ke depan kita akan undang memang spesial mungkin owner rumah BUMN. Ya, untuk saat ini mudah-mudahan beliau ikuti nanti podcast ini. Saya lihat ada bawang goreng, ada keripik bawang. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, ini bawang goreng, Ya. bawang merah sama garam itu saja bahannya. Kalau keripik bawang, Ya. pakai tepung tapioka, telur, begitu. Jadi ini keripik. Oh. Iya. Keripik. Iya. Kalau ini bawang goreng. Bawang goreng. Ya. Iya. Jadi ini berbeda tentunya. Nah, ini bawang goreng. Sementara ini spesial keripik. Jadi tentunya patut dicoba mungkin teman-teman sekalian karena tentunya ini adalah produk asli meskipun sumber bahan bakunya ada di tadi Nrekang, tapi proses transaksinya dan semuanya itu pengolahan sampai tahap produksi itu ada di Mamuju. Kira-kira bisa kita jelaskan kepada teman-teman semua itu di mana saja instansi atau lembaga yang memberikan pendampingan. Oh iya. Alhamdulillah ini produk saya sudah memiliki izin PIRT sama halal. Tidak mudah Pak sampai di tahap ini. Karena PIRT itu memang sebagian orang mungkin menganggap sulit, tapi bagi saya tidak sulit selama kita ikuti prosedurnya. Tidak sulit Pak. Yang penting ruangan produksi kita rapi, bersih, memenuhi standar lah Pak. Iya. Pelatihan itu juga penting Pak, pelatihan pangan, pelatihan BPOM itu sangat penting Pak dari dinas Badan POM. Iya, Balai POM. Saya ini belum ada izin BPOM-nya Pak, belum diurus karena masih satu rumah. Iya, masih jadi satu rumah. Rumah produksinya belum belum berpisah dari rumah. Jadi yang jelas teman-teman semua bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan mungkin Badan POM itu paling tidak rumah produksi harus pisah dari rumah. Kemudian mungkin ada persyaratan sterilisasi yang lain. Betul, Pak. Dan itu memang salah satu menjadi PR atau mungkin menjadi mungkin semua pelaku UMKM sebenarnya semuanya ingin berbadan POM, cuman mungkin kira-kira kalau menurut Ibu berapa sudah yang di Mamuju yang sudah dapat badan POM? Setahu saja yang sudah berbadan POM Pak baru Pak Sahar yang Madu. Yang Madu. Iya. Yang Madu, ya. Jadi dari sekian ratus UMKM itu baru satu aja yang sudah memiliki standar badan POM. Jadi ya tentunya kami mungkin menjadi salah satu bagian dari sebagai salah satu mentor dari Pak UMKM tentunya harus termotivasi karena ini terus kita kolaborasi dengan terutama dari Badan POM untuk terutama seperti usaha keripik ini
dari sisi terus bagaimana Bu prosesnya untuk sampai mungkin desain kemasannya Iya. sampai look seperti ini? Yang desain kemasan ini Pak orang Mamuju juga, Pak Fadil, adanya Pak Nanang. Oh. Yang desain, tapi kemasannya itu saya cetak kemasannya Pak di Bandung. Karena di Mamuju belum ada yang cetak kemasan. Yang di Makassar ada, tapi beda kualitas Pak. Oh iya. Jadi masalahnya memang, jadi ini menjadi permasalahan klasik Iya. memang. Permasalahan paling besar itu kemasan Pak. Iya, jadi ini menjadi PR bagi kami di instansi baik itu kabupaten mungkin provinsi, bahkan mungkin teman-teman di kementerian bahwa kemasan ini UMKM di Sulawesi Barat ini masih Iya, masih di luar daripada Sulawesi Barat, pabrik-pabrik untuk standing pots. Kemudian Bu, dari sisi pemasaran ini produknya sudah sampai di mana? Ya. Bisa jelaskan. Pemasarannya Pak, kalau di Mamuju itu ya alhamdulillah sudah banyak, sudah di Cenderamata Sulbar, Fahmi Nopal, dan sudah dan di warung-warung saya kasih masuk juga di situ Pak. Yeah. Kalau di Makassar saya kasih masuk di Gelael, Teko Gelael, oleh-oleh Losari, dan beberapa toko Pak di Makassar. Dan kado ulang tahun Indonesia yang ke-77 Pak, alhamdulillah sudah diterima di Indomaret. Iya. Mudah-mudahan rencana besok saya ke Makassar, mudah-mudahan saya juga bisa masuk di Hypermart, Carrefour, saya coba ke sana Pak. Iya, tentunya ini jadi kesiapannya Ibu untuk menyiapkan mungkin stok karena ini Iya. apa Indomaret ini punya kalau tidak salah informasi dari salah satu yang sebelumnya di Majene Lolos itu sampai 75 outlet di Sulbar. Ini menjadi tantangan mungkin. Iya, iya. Kira-kira Betul, Pak. strateginya untuk memenuhi itu bagaimana? Ini Pak terkendala di bahan baku, terutama di sini Pak, di stik PW. Stik PW ini kan ubi Iya. ungu, perpaduan ubi ungu sama ubi jalar kuning. Biasanya itu kan ubi jalar itu Pak musiman. Jadi Iya. kalau misalnya musimnya lagi saya produksi banyak. Iya. Bahan baku Pak yang Bahan baku. Iya. Iya. Jadi teman-teman terkhusus mungkin di pertanian ini menjadi tantangan juga. Jadi bukan hanya UMKM-nya tapi teman-teman dari kalau Bang Goreng ini saya kira di bagian hortikultura. Oh ya. Ini saya pernah komunikasi Pak ini sama bidangnya memang yang jadi permasalahan memang saya biasa bahasa klasik dari teman-teman itu kalau kita terlalu fokus ke hortikultura banyak sawah yang hilang katanya. Itu banyak sawah yang hilang karena dari sisi nilai bisnis Iya. sebenarnya hortikultura kalau kita mau fokus itu nilai bisnisnya jauh lebih besar daripada persawahan. Nah itu mungkin kita nanti akan ada analisa mungkin bagaimana sih peran teman-teman terutama dari ini kalau saya lihat banyak dari komunitas Bang Goreng. Ya. Nah ini menjadi tantangannya teman-teman di hortikultura. Sudah pernah Bu komunikasi bagaimana dengan teman-teman di horti? Belum pernah Pak masuk di dinas. Belum pernah. Jadi ini sampaikan kepada Pak Kabitnya ini bahwa ini ada bawang goreng yang sudah akan memasarkan tadi sebelumnya juga ada yang sempat juga diskusi tentang ini pasar ke Indomaret itu dengan Pak Kadis Ketapang itu sampai beliau diskusi sampai bukan hanya bawang goreng ini, Iya, iya. tapi dia sampai sayur, buah dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa UMKM kita sebenarnya siap untuk sisi karena sudah banyak beberapa yang sampai di Indomaret. Cuman yang penting sebenarnya itu kolaborasi mungkin dibutuhkan terutama dari pemerintah. Karena melihat perkembangan market yang semakin besar ini jadi di UMKM yang bawang goreng ini kalau di Mamuju apakah cuman kita
Ada Pak, Ada. ada juga satu orang, tapi saya tidak pernah cerita Pak sama. Oh iya, iya. Yang jelas banyak sih UMKM yang bergerak di sini. Iya, iya. Iya, saya memang ada. Cuman keunggulannya saya lihat memang kemasannya. Siapa? Nah inilah menjadi kemasan itu penting. Jadi untuk selama ini akses sudah pernah balik di diklat industri begitu ya? Sudah Pak. Pelatihan kemasan kemarin. Iya, ada stafnya yang menghandle ini khusus untuk market pemasaran. Maksudnya yang bikin postingan begitu. Belum ada Pak. Saya sementara cari-cari admin tapi belum ada yang pas. jadi inilah masalahnya bahwa dalam ya karena kita juga mau mengajarkan produktivitas untuk UMKM, bahwa mungkin kalau ada nanti mungkin produksi 5 orang, maka seharusnya dibagilah, maksudnya 4 orang mungkin skalanya 4 yang produksi, 1 yang mungkin mau urus ini postingan. Karena kalau di luaran itu Bu, informasi kami dapat itu justru mungkin pernah ikut pelatihan Bu ya, sebenarnya tentang branding ini, marketing, bahwa biaya produksi itu sama sih dengan biaya marketing, hampir sama. Dan itu menjadi informasi bahwa ke depan UMKM kita itu dibutuhkan itu, terutama bagian marketing. Jadi divisi apa saja, atau Ibu yang mengerjakan dari olahan sampai Bukan Pak. Jadi bisa jelaskan tentang manajemen sumber daya manusia ini? Iya, saya punya karyawan 3 orang. Oh, ya, ada. Tapi kita masih ini Pak, masih belum teratur bagus Pak, karena masih sama-sama produksi, masih sama-sama pengemasan. Jadi kita masih sama. Iya. Belum ada yang khusus produksi, belum ada yang khusus pengemasan. Jadi bekerja bersama-sama. Iya. Ya itulah ciri khas memang UMKM Sulbar yang kalau jelas memang ya dari sisi karena saya lihat ini tapi ini mungkin PLN, apakah ada lembaga lain yang beri bantuan atau apa? Untuk sementara Pak masih PLN. Masih PLN. Iya. Belum ada yang ini. Iya. Belum ada yang memberikan Iya, dari instansi lainnya ya Pak. Iya. Jadi ya, selama ini kalau pelatihan itu siapa saja yang biasanya? Dari Dinas Kesehatan, Diskoperindak, Kabupaten, tapi provinsi Pak baru 1 kali saya ikuti di Polewali yang Sinas. Oh, Sinas. Iya. Oh iya, dari bidang perindustrian. Iya. Ke depan kira-kira harapannya Ibu mungkin mulai dari bahas pengolahan sampai permodalan, masalah produksi sampai pemasaran, kira-kira apa yang menjadi harapannya kira-kira diharapkan, maksudnya harapannya baik itu kepada mungkin lembaga yang selama ini mendampingi atau kepada lembaga-lembaga lain di instansi, mungkin dari sisi dari tingkat kabupaten, provinsi, kira-kira apa harapannya Ibu kepada ketersediaan Pak kemasan. Jadi memang masalah besar itu Pak di Mamuju kemasan. Kalau bisa juga rumah produksi Pak untuk saya. Rumah produksi. Rumah produksi Pak, supaya produk kami bisa dapat izin BPOM. Karena produk saya ini Pak sudah didaftarkan di HAKI. Mereknya juga sudah didaftar di HAKI. Jadi sudah berbadan hukum juga. Badan hukum, nama PT-nya apa? PT Nisa Berkah Mamuju. Saya ambil PT Nisa Berkah Mamuju itu. Nisa itu kan nama orang tua saya, nama ibu kandung saya. Berkah, mudah-mudahan berkah. Saya cari usaha, saya cari berkah di Mamuju. Iya. Oh, udah ada filosofi daripada PT perorangan atau PT perusahaan? PT perorangan Pak. Saya dari 2019 itu karena kan ada persyaratan dari PLN kemarin sebelum dapat bantuan. Jadi harus didaftarkan di notaris. Jadi saya daftar di notaris itu atas nama catering. Tapi sebenarnya sudah mencakup mini kerupuk masuk juga, tapi
saya pikir wah kalau nama catering yang naik pasti orang berpikir oh mungkin catering saja dia kerja. Jadi saya rubah jadi PT Nisa Berkah Mamuju. AKZ ini juga hampir 2 bulan Pak baru bisa saya dapat ini namanya AKZ, karena kan saya tinggal di Sarinda. Jadi saya juga mengolah berbagai macam kerupuk. Jadi saya bilang bagus mungkin kalau namanya Aneka Kerupuk Sarinda. Jadi AKZ ini sudah didaftarkan di Kemenkumham? Sudah Pak, sudah dari dari tahun lalu. Mudah-mudahan tahun depan sudah keluar. Jadi semua ini mereknya AKZ? Iya. Oh, iya. AKZ semua. Jadi bukan jadi variannya ini ya? Iya. Ya, saya kira mungkin untuk hari ini cukup mungkin Bu. Terima kasih sudah. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di podcast kami di 3 Cahaya Production kolaborasi dengan Sumber Digital. Bagaimana sih kami untuk membantu fasilitasi promosi untuk UMKM. Nah ini spesial hari ini perdana Aneka Kerupuk Sarinda menjadi motivasi untuk teman-teman untuk terus menggerakkan bagi UMKM tentu terus bergerak ke depan untuk pasarnya semakin besar, dan ini bisa memotivasi produksi sampai pengolahan. Aneka Kerupuk Sarinda yang pertama ini bawang goreng, ini spesial tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada keripik udang mungkin Bu sampaikan. Ini keripik bawang. Ya. Cara enak menikmati bawang Pak. Nah ini kalau ini stik PW. Perpaduan ubi jalar ungu sama ubi jalar kuning. Nah ini Bu. Kalau kacang telur mungkin sudah tidak asing lagi kalau kacang telur. Iya. Atau ada tambahan ini? Kalau bawang gorengnya ini andalannya Ibu mantan wakil gubernur. Sempat saya kirimkan ke Jakarta setelah beliau turun ya. Iya. Oke, baik. Saya kira cukup. Semoga memotivasi UMKM lain untuk hadir di studio kami berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.